Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'dah. Tidak ada satu kata pun hari demi hari, waktu demi waktu, siang berganti malam, semakin hari kita semakin menuju ke kiamat, semakin hari kutub utara semakin meleleh, semakin hari sinar matahari semakin panas dan tidak redam-redam. Tidak ada kata lain kecuali kesempatan ini kita menambahkan rasa syukur kita kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillahirabbil alamin, dengan cara selain berpuji juga mensyukuri, sekaligus kita mengupdate selalu pertobatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Babu abwalil ibili wad dawabi wal ghanami wa marabidiha, wa shalla Abu Musa fi daril barid was sariqin wal bariyah ila jambihi faqala hahuna wa thamma sawa. Bab tentang beberapa kencingnya unta dan juga hewan tunggangan lainnya, dan juga tentang kandang kambing, kandang hewan dan sholat di dalamnya. Hadatsana Sulaiman Harb qala hadatsana Hamad bin Zaid an Ayyub an Abi Qulabah an Anas qala qadima unasun min Uqlin an Urainah fajtawul Madinah fa amarahumun nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallama bidiqa'in aw yashrabu min abwaliha wa albaniha fantalaqu falamma sahu qatalu ra'iyan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wasallama wastaqu an-na'am faja'a al-khabar fi awwalin nahar wa ba'atha fi atharihim falamma irtafa'a an-naharu ji'a bihim fa amara faqata'a aydiyahum wa arjulahum wa sumirat a'yunuhum wa ulqu fil harra yastasquna fala yusqaun. Qala Abu Qulabah fa haula'i sarqu wa qatalu wa kafaru ba'da imanihim wa haribu Allah wa rasulah. Hadatsana Adam qala hadatsana Syu'bah qala akhbarana Abu At-Tiyaj Yazid bin Humaid an Anas qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallama yusalli qabla an yubna al-masjida fi maradil ghanam. Diriwayatkan dari Anas bahwasanya ada sekelompok manusia dari suku Ukail atau Urainah. Pada waktu itu iklim Madinah panas, terjadi iklim ekstrim. Kemudian sebagian mereka ada yang sakit karena iklim yang sangat panas. Jadi kita di matahari di sini bisa jadi Madinah itu 3 hingga 5 kali lipat cuaca di kita. Dan air ketika itu enggak ada bor, jadi mengandalkan manual. Maka banyak orang yang sakit karena kepanasan. Kemudian Rasulullah SAW menyuruh kepada kaum Urainah dan Uqal tadi, sebagian orang dari Urainah dan Uqal, untuk meminum, untuk mendatangi kandang kambing, mendatangi unta. Wa asyrabu min abwaliha wal baniha, untuk meminum air kencing dari
unta tersebut dan juga susunya. Jadi kalimat kencing unta ini dinisbatkan kepada penyakit yang mereka kepanasan. Bukan terus hal tidak ada darurat, kemudian tidak ada unsur tombo berobat, tapi tiba-tiba langsung minum kencing unta. Nah ini kalau lama-lama kan bahaya kalau pemahamannya seperti itu. Karena khawatir nanti kalau hadis seperti ini dicerna oleh Ardi, ketika Ardi sumuk dia akan menadahi air kencingnya Mbah Joyo untuk dikonsumsi bersama dengan teh kopi bersama Rian dan Budi. Ini bahaya kalau dicerna secara ini. Jadi ada penyakit. Kemudian fantalaku falamma sahu qatalu ra'yan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka orang Bani Uql dan Urainah itu sembuh dari penyakitnya karena apa? Diperintahkan Nabi minum air kencing unta itu dan susunya. Tiba-tiba sembuh, sahu. Maka mungkin karena mereka menemukan wah ini obat ini. Kita sembuh nih dengan obat yang diberikan Nabi ini. Dengan minum air kencing dan susu unta. Kemudian setelah ini mereka berusaha untuk mencuri unta tersebut, lantas membunuh Ro'yan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tukang angon. Jadi Nabi itu memiliki Ro'yan itu orang pengembala unta Nabi. Jadi unta Nabi ini yang disuruh minum, bukan unta orang-orang lain. Wastaqun na'ama faja'al khabar. Kemudian sampai larut malam tiba-tiba fi awalin nahar, setelah dibunuh mereka kabur. Pembunuh dari kaum Urainah, nggak tahu jumlahnya berapa, yang jelas mereka kabur setelah membunuhnya. Kemudian dikejar, suruh ngejar Nabi. Fa'athara fi asarihim, untuk membuntuti mereka. Faba'atha, Nabi mengutus para sahabat untuk memburu mereka. Falam martafa'an nahar, tiba-tiba ketika sudah sampai sore, ini malah sore sana, matahari sudah meninggi. Kemudian para sahabat membuat menyodorkan orang Urainah tadi sudah dikepung, sudah ditangkap, dihadirkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang disabdakan Nabi? Fa'amara faqata'a aydiyahum. Kemudian tangannya itu dipotong dan kakinya wa arjulahum. Karena ini sudah bukan mencuri lagi, karena ngerampok. Namanya mencuri itu apa? Suri itu malam. Kalau siang hari namanya terang-terangan, namanya ngerampok. Hukumnya beda lagi. Kalau ngutil, ngerti ngutil? Ngutil itu sedikit, tapi kalau sedikit lama-lama menjadi bukit banyak. Rokok busri rokok setunggal, rokok satu, tapi ambil tiga. Itu namanya ngutil. Ngutil itu juga bagian dari mencuri, tapi sedikit, nggak sampai satu nisab, nggak sampai potong tangan. Wasumirat a'yunahum, dicukil matanya, matanya dicukil. Wa ulqu fil harra, dibiarkan di padang pasir, kepanasan. Dihukum yastasquna fala yusqauna, mereka minta minum tapi nggak harus minum, hukuman. Qala Abu Qulabah fahaula isaraku, kata Qulabah, mereka kenapa dihukum sampai seberat itu? Karena mereka mencuri, membunuh, kufur ba'da imanihim wa haribullaha wa rasulah, mereka memerangi Allah dan Rasul. Jadi sudah bertanya sama Nabi itu, terus pengembaranya Nabi dibunuh. Makanya kalau cuman cukil matanya itu pembelajaran bagi kita supaya tidak gampang membunuh. Qisas namanya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walakum fil qisasi hayatu ya ulil albab la'allakum tattaqun." Jadi qisas itu ada berpikir kelipan. Sekarang kalian coba orang membunuh orang. Ketika dia tidak dibunuh, mereka bebas 5 tahun pasal. Dia mau bunuh lagi dia. Karena ketagihan, kejahatan itu menagihi. Kamu suka ngutil, lama-lama ketagihan
nyuri. Nanti kalau sudah besar koruptor, cuman karena kalian di kamar nggak ada yang dikorupsi, ya akhirnya bisanya ngudel ya ngudel. Tapi potensi berbuat buruknya sudah ada, tapi kesempatan nggak ada. Ketika dia menjabat di satu jabatan, dia akan korupsi. Kenapa? Karena terbiasa ngudel. Nah, jadi hukuman bagi perampok agak bahaya. Dan ini menandakan bahwa hukuman Nabi itu meskipun beliau itu khairul bashar, tetapi ketika ada orang bersalah, beliau tidak membela kesalahan. Nah, ini kita yang sering fanatik terhadap satu tokoh, ya kan? Ketika mereka kesalahan, menghina Nabi, kita membela mereka. Padahal Nabi sudah jelas kalau orang salah-salah. Tidak boleh membela keburukan, kejahatan. Lau sarqat Fatimah laqata'tu biyadai. Nek Fatimah anakku ini nyuri, tak potong tangannya. Begitu. Bukan kok dibela. Dibela kok bela yang jahat. Jadi walaupun itu keluarga, walaupun itu anak kita, kalau salah ya salah, tidak beda dibela. Tidak boleh dibela. Karena kita ini membela Allah dan Rasul, bukan membela keluarga. Kebenaran yang harus ditegakkan. Begitu. Terus kemudian Nabi Muhammad dari Anas juga mengatakan Nabi itu pernah sebelum yusalli qabla ayyubnal masjidu fi maradil ghanam. Nabi itu pernah sholat di marabid, di kandang. Ada sebagian riwayat lain tempat sementara istirahat kambing. Tapi di sini marabidul ghanam. Kalau letter like-nya adalah kandang kambing. Tapi yang jelas kandang kambing kan ada bagian-bagian, ada jalannya, ada tempat palungannya, ada, kita nggak ngerti yang sebelah mana yang beliau sholat, tapi itu sebelum dibangun masjid. Maka hikmahnya kalau sudah ada masjid, jangan sholat kalau laki-laki, kalau bisa, kalau bisa dekat, kalau ada musola kalau di sini, ya sholatnya di musola, kecuali sholat sunnah. Itu hikmahnya. Nah, jadi beberapa hikmah yang kita temukan di sini adalah pertama yaitu kencing unta kalau dibuat obat boleh, asal menurut mazhab Syafi'i tidak ada obat yang lain. Terus kemudian sholat itu dimanapun sebenarnya boleh asal tempat kita suci, walaupun itu di kandang sapi. Contoh di kandang sapi sebelahnya ada gazebo. Nah, sekarang bisa dikatakan itu kandang sapi, tapi kan sholatnya di gazebo-nya, bukan di kandang sapi. Itu yang pertama. Yang ketiga, jangan membela kejahatan meskipun yang melakukan adalah keluarga sendiri. Ada orang nyantet keluarga, kalau salah, jangan dibela. Kalau ada orang JRA, misalkan ada orang PPUG mencuri kambingnya lekjan, maka yang dibela lekjannya atau pencurinya? Lekjannya. Ada orang zina, jangan dibela. Sudah jelas anak kita zina, silahkan. Ini kadang-kadang kita karena perempuan biasanya memakai hati. Ini kan kenapa nggak dibela? Kejahatan tidak boleh dibela. Ini kata kuncinya, kejahatan tidak boleh Ada suatu riwayat dalam kitab Adhkar disebutkan bahwa ada seorang perempuan berzina, datanglah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, saya ini berzina. Apa yang dikatakan Nabi? Apakah tidak apa-apa, nggak ada yang tahu? Apakah begitu? Nggak apa-apa, kamu masih cantik, cari ada yang lain. Apakah begitu? Tidak, Ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewasiatkan kepada kumpulkan ahli warisnya, keluarganya, wasiat yang baik, sabar, dan tetap wanita tersebut diranjang hatta tamut, sehingga perempuan tersebut meninggal. Jadi ini sudah jelas kalau dia ngakui zina itu diranjang. Ini sekali lagi siapapun di antara kita yang melakukan keburukan,
Sekali lagi, saya tidak akan membela kalau berbuat buruk, karena kita membela kebenaran, bukan membela orang. Kita membela agama Allah, bukan organisasi. Organisasi itu adalah lantaran untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita senantiasa terus menjadikan ridho Allah dan Rasulnya dan aturannya dan syariatnya sebagai pedoman hidup. Allahumma al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.